Halo teman-teman, saya Satria Prahara. Di channel ini teman-teman bisa belajar Excel dan juga download template Excel secara gratis. Nah, di video kali ini kita akan membahas salah satu fitur yang disiapkan oleh Excel untuk membantu kita mempercepat dalam proses penginputan data, dan data yang kita hasilkan nanti bisa langsung berbentuk tabel. Nah, fitur ini disebut dengan form. Nah, untuk membuat form ini teman-teman tidak perlu menguasai coding apapun ataupun tidak perlu menguasai Visual Basic. Nah, caranya bagaimana? Yuk kita bahas bareng-bareng. Oke teman-teman, kali ini kita membahas cara membuat form ya, formulir. Jadi sebelum teman-teman membuat formulir, ada satu step yang harus teman-teman lakukan, yaitu mengaktifkan fitur formnya, karena secara default dia belum tersedia di Excel yang teman-teman lihat saat ini ya. Jadi pertama itu kita akan menu formnya dulu. Nah, caranya gimana? Kita masuk ke file ya, kemudian di bagian option. Nah, teman-teman menuju ke quick access toolbar. Nah, nanti di sini teman-teman ganti popular commons ya, menjadi comment not in the ribbon ya. Nah, kemudian nanti cari aja ke bawah yang F, nanti ketemu form. Nah, seperti ini. Ini teman-teman add aja sampai muncul di sini ya. Kemudian oke. Nah, nanti menu formnya itu akan muncul di sebelah sini ya, teman-teman ya. Terkadang dia bisa di atas, tergantung seri Excel-nya ya. Kalau ini 2019 yang munculnya di sebelah sini, di samping tanda redo ya. Oke, setelah itu kemudian kita buat bentuk outputnya mau seperti apa tabelnya ya. Buat tabel. Oke, misalkan kita ingin membuat tabel, misalnya isinya nanti nomor ya, nomor, kemudian nama barang misalnya, kemudian merek, dan juga misalnya jumlah ya, jumlah. Nah, nanti setelah teman-teman membuat ini di blok, kemudian menuju ke home, Nah, di sini di bagian style teman-teman harus format as table ya. Nah, silahkan teman-teman pilih misalkan yang ini ya. Ya, ini nanti dia nanya my table has a headers, yes, klik aja. Kemudian oke. Ya, setelah nanti berubah tabelnya menjadi seperti ini. Nah, kemudian teman-teman klik di mana saja di antara tabel ini bebas. Nah, oke, kemudian teman-teman klik yang tadi formnya. Ini ya. Klik formnya. Nah, dia nanti langsung otomatis memunculkan formnya. Formnya ini isinya itu sesuai dengan jumlah kolom yang teman-teman tadi buat ya. Jadi kalau misalnya di sini ada 1, 2, 3, 4, berarti nanti di sini ada 1, 2, 3, 4. Cara ngisinya bagaimana? Simpel aja teman-teman. Misalnya ingin nomor 1 ya. Kemudian setelah itu tab ya. Tab, kemudian nama barang misalnya laptop. Kemudian tab lagi merek misalnya HP. Dan jumlahnya misalnya 10 gitu ya. Nah, setelah itu enter aja. Nah, dia langsung otomatis masuk ke sini datanya ya. Jadi nanti akan mulai lagi dari baru. Misalnya kita input lagi 2 misalnya, nama barang, misalnya mouse, merek misalnya Logitech ya. Jumlah 4 misalnya. Nah, enter lagi ya gitu. Satu lagi kita coba ya, 3 misalnya nama barang, printer misalnya. Printer merek misalnya Canon, jumlah 2. Enter lagi. Nah, nanti dengan form ini juga teman-teman bisa menghapus ya. Misalnya kita ingin mencari data data apa, misalnya kita mau cari data laptop misalnya. Ya, kita find aja. Ini bisa dua pilihan, find preview atau find next. Teman-teman ini aja pilih salah satu, yang mana yang kira-kira cocok. Sorry. Laptop. Oh, sorry, bukan di nomor ya. Di nama barang. Find preview. Nah, dia langsung ada munculan laptopnya, teman-teman bisa langsung hapus aja di sini. Ya. Oke, nanti dia langsung hilang ya. Gitu. Oke, misalnya teman-teman mau mengubah misalnya datanya ya. Misalnya ada yang teman-teman mau rubah. Misalnya ini ternyata dia mouse-nya itu jumlahnya nggak 4, ternyata dia jumlahnya 10 misalnya. Teman-teman bisa langsung ganti aja di sini. Kemudian enter gitu ya. Dia langsung berubah 10. Ya. Oke. Oke teman-teman, mungkin itu saja tutorial singkat kali ini. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman yang memang kesehariannya bisa
banyak menginput data, semoga bisa lebih cepat. Dan teman-teman mudah-mudahan suka dengan video ini. Kalau misalnya suka, silahkan like and share, dan juga jika ada komen silahkan ketik di kolom komentar. Dan kalau misalnya teman-teman ingin selalu update tutorial ini, bisa subscribe dan juga bisa membantu perkembangan channel ini ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa.